Selamat sore, saudara kasih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore menjelang malam hari ini kita akan beribadah dalam doa penyembahan kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan lagu pertama, Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Saudara dikasih Tuhan, apapun pergumulan kita, biarlah kita tetap melihat, merasakan betapa baiknya Allah bagi kita. Dia Bapa yang baik, Dia tahu air matamu, Dia tahu kekhawatiranmu, Dia merasakan ketidakberdayaanmu, dan Dia ada pada saat engkau sangat membutuhkannya. Dia yang memampukan engkau bisa terbang di tengah badai, mengatasi langit biru, mengatasi badai. Kita menjadi Raja Wali yang terbang tinggi. Kita nyanyikan dari atas, kita bangkit berdiri. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
sekali lagi, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang ajaib, membuat kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Menyertai kami dalam setiap lembah kekelaman, dalam setiap saat-saat kami berada di dasar yang paling bawah, Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami sendirian, tapi Engkau menyertai kami dalam air mata kami, dalam kepedihan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Engkau ada menopang kami, mendukung kami, untuk kami boleh terbang, mengatasi setiap percobaan, bahkan kami dibuat menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan datang untuk menyembah Engkau, namun Engkau hadir dalam ibadah kami sejak awal. Dalam lagu pujian kami boleh merasakan ada hadirat-Mu nyata, membawa puji-pujian kami, tidak sekedar lagu yang diucapkan oleh mulut bibir kami yang penuh dengan kekurangan, tapi biar itu melompat keluar dari dalam hati kami yang paling dalam, menjadi dupa yang harum, menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Engkau, walaupun di dalam kekurangan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami akan patahkan, kami akan usirkan, kami akan keluarkan dia dari setiap ruang-ruang atau apapun yang kami gunakan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus, darah berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap pelayan, mengurapi setiap sarana yang kami gunakan. Urapi kami, setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing, urapi kami. Kami akan memuji, kami akan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian Psalm nomor 11. Ya. Dia tak lihat dosaku. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihinya. Dia tak ingat dosaku, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan. Betapa hinaku dulu, hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Ayat 2. Lama sudah ku dambakan suatu jawaban, tak suatu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan
Tuhanku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Dia tak ingat dosaku, dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Ayat 2, ayat 3. Lama sudah makasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Dia tak ingat dosaku, dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Hanya ini aku tahu, hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu berikutnya, pada saat Dia datang kembali. Ya. Wajahnya yang
menyanyikan lagu terakhir, lagu pujian terakhir, mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menjadi seperti rusa yang haus, rindu, memiliki jiwa yang haus untuk rindu akan kehadiran Tuhan Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertiku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Saudara kasih, biar kita boleh memiliki hati yang haus, yang rindu akan Tuhan, maka niscaya Tuhan akan menyatakan apa yang kita butuhkan dalam firman-Nya. Pada saat kita menyembah Tuhan, kehadirannya akan nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biar kita datang dengan sungguh-sungguh haus akan hadirat Tuhan, haus akan pribadi Tuhan. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu. Penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan, kesempatan kami bisa menggunakan waktu ini
memuji Engkau lewat lagu pujian. Dan biarlah Tuhan puji-pujian kami yang belum sempurna ini, namun Engkau melihat setiap hati yang mempersembahkannya Tuhan, sehingga Engkau turun, Engkau berhadirat di atas puji-pujian kami, menyatakan bagaimana Engkau merestui, Engkau menyenangi apa yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa bukti Engkau berkenan atas persembahan kami. Ada firman, ada hadirat yang dapat kami rasakan dalam saat kami menyembah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa kegelapan yang selalu mengganggu kami, maka kami akan panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami boleh merasakan saat mendengar firman-Mu, walaupun secara jasmani kami mendengarkan suara hamba-Mu, suara manusia biasa, tapi kami boleh merasakan dalam setiap kata itu, itulah kandungan dari perkataan-Mu bagi kami, yang mengena pada setiap persoalan kami, mengena dalam setiap kebutuhan kami. Berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami sekalian. Pakai semua alat, pakai semua jaringan internet yang membawa firman ini, pesan ini sampai dalam rumah masing-masing, sehingga kami boleh merasakan Engkau hadir dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang ada di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita datang dalam doa. Nah, untuk itu saya akan membawa di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ya. Kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, peristiwa Yesus menjelang penyalipannya ya, menjelang kematiannya. Saya menunggu semua temukan ayat ini. Kitab Injil Yohanes pasal 12, kisah ini bukan kisah yang asing buat kita. Banyak di antara kita yang sering membacanya, bahkan menyampaikannya. Tapi bersikaplah seperti orang yang belum tahu, seperti orang yang belum pernah membaca, sehingga kita membaca dengan antusias ya. Kita akan membaca ayat yang pertama, demikian bunyinya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu." Puji Tuhan, inilah yang Tuhan ingin kita alami dalam hari-hari ini. Ada waktunya kita diisi oleh Tuhan, ada waktunya kita diproses oleh Tuhan, tetapi ada waktunya kita juga melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesuatu untuk sesama. Bagaimana kita melihat keluarga ini?
keluarga Maria, Marta, dan Lazarus mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan dalam hidup mereka. Paling tidak ada 3 peristiwa yang menyangkut Marta, Maria, dan Lazarus ini. Saya akan memberikan beberapa ayat untuk kita bisa mengerti bagaimana Tuhan izinkan setiap peristiwa, setiap pengalaman untuk menggarap kita, memproses kita sampai suatu saat kita menjadi suatu kehidupan minimal ideal di hadapan Tuhan. Kalau tidak, saya bisa mengatakan sempurna. Tapi tentu itu nanti waktu Dia datang kembali. Tapi hari-hari ini kita harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu harus menjadi kerinduan kita. Termasuk pelayanan saya malam hari ini, ibadah saudara, ya, biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, biar malam hari ini kita memaknai setiap pengalaman yang kita alami. Jangan itu kita lewati dari satu pengalaman, dari satu peristiwa sebagai sesuatu yang sepertinya biasa. Walaupun pada awalnya kita merasakan dahsyat seperti mau kiamat. Tapi karena itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, membuat kita kebal. Sehingga waktu kita merasakan atau mengalami, kita tidak bisa mengambil sesuatu nilai yang positif lewat setiap peristiwa itu untuk membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tapi jadilah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat dalam segala sesuatu, itu dia belajar sesuatu. Dia memetik sesuatu yang baik. Dia menjadikan tempat itu, di tempat dimanapun dia berada, bagaikan ruang kelas, ruang belajar. Dia menjadikan setiap pribadi yang dia hadapi, itu bagaikan guru yang mengajari dia. Terutama Allah yang mengajari kita. Ya, setiap perjumpaan itu bagaikan kita menghadapi seorang guru yang mengajarkan sesuatu. Sehingga waktunya nanti kita tidak tinggal dalam kekurangan kita, tapi kita ditimbulkan, dimunculkan sebagai orang-orang yang saya katakan tadi minimal ideal. Bahkan lebih dari itu, kita menjadi orang yang sempurna dalam pandangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan memperlihatkan beberapa peristiwa yang dialami oleh keluarga ini, dimulai dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 pada ayat 38 sampai ayat 42, cerita ini terlalu banyak kali disampaikan, bahkan menjadi suatu perumpamaan, suatu perbandingan. Tapi malam hari ini saya akan perlihatkan ada pengalaman-pengalaman, ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami untuk membentuk hidup kita ini. Nah, kita lihat surah pada ayat 38, demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, dalam cerita ini, ya minimal ada 2 kekurangan yang sangat mencolok. Kekurangan pertama yaitu ada pada Marta, seorang perempuan yang aktif, kalau boleh dikatakan ini aktivis perempuan ini. Banyak aktivitasnya, banyak pekerjaannya. Tapi sambil bekerja, ya tangannya bekerja, kakinya bekerja, mulutnya juga bekerja. Ngapain, saudara? Ngomel. Bukankah banyak ibu-ibu, banyak perempuan-perempuan, maafkan, yang bersifat seperti demikian, rajin melakukan aktivitas, tapi rajin ngomel, rajin bersungut-sungut, rajin memerintah. Padahal Tuhan katakan,
Perempuan tidak layak, tidak boleh memerintah atas laki-laki. Ya, tapi kita lihat ketidakpuasan dalam hati Marta. Dia menerima Yesus dan dia melayani, dia servis habis-habisan. Sibuknya dia bekerja itu bukan semata-mata untuk dia. Ya, mungkin dia paling dapat ya bagian incip-incip. Paling seperti itu, hanya incip-incip saja. Tapi apa yang dilakukan semata-mata dilakukan untuk Tuhan. Tapi ada sesuatu yang dia lupakan dalam pelayanan. Yaitu apa? Dia melayani Tuhan bukan dengan apa kata Tuhan. Bukan apa kata kehendak Tuhan. Tapi apa kata diri. Apa yang menjadi selera diri. Dia pikir dengan aktivitasnya yang banyak Tuhan akan disenangkan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara? Jangan sampai apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ya, ternyata Tuhan tidak merasakan apa yang kita lakukan adalah untuk Dia. Tapi semata-mata hanya menyusahkan diri saja. Jangan sampai ini terjadi. Tapi biar kita belajar sebelum kita lakukan sesuatu. Kita belajar untuk mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mendengar, Maria sudah melakukan itu. Dia duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar banyak perkara yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan waktu kita mendengar bukannya sekedar mendengar begitu. Tapi kita mendengar untuk apa? Mengerti apa kehendak Tuhan, apa selera Tuhan. Supaya ada waktunya nanti kita mendapat bagian atau kesempatan melayani. Kita tidak membuang-buang waktu. Kita tidak berlari dengan percuma tanpa arah. Rasul Paulus katakan kita tidak memukul seperti memukul sembarangan. Ya, berlari tanpa tujuan, memukul tanpa arah. Nah, tapi biar kita menjadi orang yang efektif dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita melayani, kita melakukan sesuatu yang mengena pada apa yang kita layankan. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Berkorban pun demikian. Berkhotbah pun demikian. Apapun yang kita lakukan, Tuhan merasa sedang dilayani. Itu harus kita camkan dalam hati pikiran kita. Supaya kita tidak percuma. Orang-orang yang ditolak oleh Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 7. Mungkin mereka merasa mereka melakukan untuk Tuhan. Untuk kebesaran Tuhan dengan ajaibnya, dengan mujizatnya. Tapi Tuhan tidak merasa dilayani. Tuhan tidak merasa ya diperlakukan dengan istimewa. Ya, malah jangan-jangan seperti Paulus yang namanya Saulus pada zaman dulu. Ya, dia merasa dia melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Tuhan merasa teraniaya dengan apa yang dikerjakan. Orang-orang Israel dalam perjanjian lama, mereka membawa korban kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku payah melihat persembahanmu itu. Sampai-sampai Tuhan katakan, siapa yang suruh engkau bawa persembahan yang banyak-banyak itu? Aku tidak minta. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut Tuhan itu, ya itu sedang kita alami. Tapi kalaupun demikian, jadilah seperti Marta. Dalam kesalahan, dia menerima teguran firman Allah. Yesus menegur dia. Itu menunjukkan teguran firman Allah. Tujuannya satu, bukan untuk membuat dia kecelek. Ya, tapi untuk membuat dia menjadi lebih baik lagi. Bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk mengecewakan kita. Kita pikir kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak merasa dilayani. Jangan. Tapi betapapun kerasnya, itu seperti kecegek saya. Ya, dia pikir dia mau menyenangkan Tuhan. Nyatanya Tuhan katakan, kamu cuma menyanyiakan waktumu, menyanyiakan energimu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, jangan sampai itu. Tapi kalaupun kita lakukan, dengarkan ya teguran Tuhan lewat firman Allah. Betapapun sakitnya firman Allah itu menembus hati. Tapi itu tujuannya cuma satu. Alkitab mengatakan dia yang memukul, dia yang mengobati, dia yang melukai, dia yang membebati. Apapun yang Tuhan lakukan semata-mata untuk memperbaiki kita. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat
Ya, Marta melayani tanpa kehendak Tuhan. Dia melayani menurut seleranya sendiri. Yang kedua siapa? Lazarus. Di sini Lazarus sama sekali tidak ada, nggak kelihatan batang hidungnya. Di mana dia nggak tahu. Ya, satu-satunya laki-laki yang ada di situ. Mungkin dia juga merasa nggak ada teman yang ya sparring partner yang seimbang ya. Ya pikir di sini di rumah ini cuma cewek-cewek tok. Bapak, mama, bapak ibunya kita tidak tahu, mungkin sudah lama meninggal, hanya mereka bertiga dalam satu rumah. Ya, dia cari teman di mana-mana. Lazarus tidak ada. Dia beredar-edar bagaikan orang yang tidak tergembala. Tiba-tiba peristiwa yang kedua yang menuliskan tentang keluarga ini ada pada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Tahu-taunya tiba-tiba ya dia sakit, ya, sakit yang membawa mati. Dan dia mati, tapi Tuhan katakan sakit itu tidak akan membawa dia mati. Penyakit itu tidak akan membawa dia mati, ya. Pada ayat yang ketiga pasal 11 ya. Ya, pasal 3 ayat yang ke-11. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Jadi walaupun tidak diam di tempat, beredar-edar, ya nggak ketemu, ya pasti ada waktunya dia ketemu. Tetapi memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Buktinya apa? Alkitab mengatakan seperti sudah ada interaksi, ya, disenangi, disayangi oleh Tuhan. Walaupun ya pada saat Tuhan datang dia tidak ada. Kita lihat Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita. Setelah aku mengembara tadi kita, tanpa tujuan. Lazarus beredar-edar, ya, sebagai anak muda mungkin waktu itu mencari kepuasan di mana-mana. Dia tidak mendapatkan. Ya, yang dia dapatkan apa? Sakit. Bahkan mati. Tapi kita lihat firman Tuhan yang kita alami. Saya katakan tadi, setiap peristiwa akan membuat kita lebih baik. Firman Tuhan yang keras menegur akan membuat kita lebih baik. Pengalaman yang kita alami, pengalaman sakit itu tidak enak, apalagi seperti sekarang. Sakit-sakit yang ringan, ya, sakit tenggorokan, bayangan kita mati. Demam, ya, berapa kali kita mengalami demam di masa-masa yang lampau? Berapa kali kita mengalami sakit tenggorokan? Ya, saya radang tenggorokan itu hampir tiap bulan zaman dulu. Tapi sejak pandemi ini, setiap kali itu menimbulkan keraguan. Jangan-jangan ini bukan radang biasa ya. Jangan-jangan dia ini ya. Setiap pengalaman itu yang menyakitkan, mengkhawatirkan, jadikan itu sebagai cara Tuhan untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Pengalaman keluarga ini kali ini lebih parah lagi, lebih menyakitkan. Kenapa? Dia yang dikasihi oleh Tuhan ternyata sakit keras. Coba baca ya. Ya, perempuan ini mengirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi, ya, sakit. Dan yang lebih menyakitkan ini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab penyakit itu ada, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ada beberapa dokter, dia menggunakan cara pengobatan lebih dahulu sebelum dia menyentuh tubuhnya, ya psikis itu disentuh. Orang yang datang pikirnya mati. Begitu ketemu dokter bilang, gak apa-apa ini. Baru ngomong gak apa-apa gitu ya. Langsung sehat, langsung rasanya sembuh. 50% kesembuhan sudah ada. Ya, tapi kalau dokter bilang, wah kenapa baru datang sekarang? Udah gak ada harapan. Anjlok seanjlok-anjloknya. Tambah dia. Tadinya agak-agak enak, langsung rasanya nafas sudah di dada ini, sudah di tenggorokan, rasa mau mati sekalian. Tapi yang kita lihat, saudara, Yesus bukan seperti dokter demikian. Yang untuk hanya sekedar menyentuh psikis seorang pasien. Gak apa-apa kok.
sakit biasa, sakitnya akan mati, malah dibiarkan, tidak datang. Ya, banyak kali kita sudah mengalami persoalan, percobaan. Kita berdoa seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Nggak ada kabar, nggak ada tanda-tanda kedatangannya. Betul, kemudian 4 hari kemudian baru Yesus ujuk-ujuk datang. Ya, Marta tahu, itu sudah bisa baca pada ayat 17 dan seterusnya. Waktu Marta tahu, dia katakan apa? Sekiranya Engkau Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Perkataan itu menunjukkan bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan ada, ya, bahwa saudaraku bagaimanapun sakitnya pasti tidak akan mati, melainkan apa? Sembuh. Tetapi pandangannya itu terlalu picik. Tidak lebih daripada apa yang sesungguhnya. Dia pikir kuasa Tuhan itu hanya dengan kehadiran fisiknya Tuhan. Ya, padahal Tuhan katakan apa? Bahwa akulah kebangkitan. Pada ayat 24, ya, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Atau kita baca, ya, tetapi sekarang pun ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya, pada ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Perkataan yang seharusnya membangkitkan semangat, tapi dengan situasi jiwa orang yang sudah sedemikian down itu, begitu apatis, perkataan membangkitkan semangat sebegitu hebat sekalipun dari orang yang sangat dia andalkan, itu seperti tidak berdampak apa-apa. Saudaramu akan bangkit, seharusnya kan, oh iya benarkah Tuhan akan bangkit? Ayo Tuhan cepat lakukan sekarang. Malah dia katakan dengan suara apatis itu apa? Ya, kata Marta kepadanya, aku tahu, ya enggak usah ngajari aku udah baca, aku diajari oleh para rabi. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Ya, dan kita dengarkan apa kata Yesus, seperti menyentak dia kesadarannya. Tapi itu pun tidak cukup ternyata. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jawaban Marta melegakan sepertinya. Tetapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Waktu kemudian Tuhan bawa ke kuburan untuk memperlihatkan janji Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa penyakit itu tidak akan membawa pada kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Justru dia yang menghalangi kuasa Tuhan. Waktu Tuhan katakan, ayo bukalah pintu kubur itu, angkat batu itu. Marta yang tadinya, aku percaya engkau Mesias, engkau yang akan datang ke dalam dunia ini. Tapi dengarkan apa kata Marta. Ya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi kita lihat bagaimana Marta ini tidak mudah untuk direstorasi. Kesalahan yang sudah begitu kuat, kebobrokan yang kuat melekat dalam hidupnya, itu harus menggunakan cara yang luar biasa. Firman yang hidup, di mana Tuhan katakan, Lazarus bangkit. Dan Alkitab mengatakan, saat itu Lazarus bangkit, membungkam setiap ketidakpercayaan, membungkam setiap keraguan, membungkam setiap hati yang mempersalahkan Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan bangkitnya Lazarus, itu banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sebaliknya hal itu
menggetarkan musuh-musuh dari Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan Lazarus pun pada akhirnya menjadi sasaran untuk dibunuh juga. Tapi kita lihat pengalaman peristiwa yang Tuhan izinkan adalah untuk membuat kita lebih baik. Sehingga pengalaman yang ketiga yang menuliskan tentang keluarga ini, mulai dari Injil Lukas pasal 10, Injil Lukas pasal 11, Injil Lukas pasal 12, di luar ini banyak peristiwa. Makanya Marta dan Maria mengatakan, dia yang engkau kasihi sudah sedang sakit parah. Jadi ada interaksi di antara mereka ya. Walaupun tidak dituliskan, sebab Alkitab mengatakan kalau semua mau dituliskan, gak cukup ini. Bumi ini tidak cukup menulis perbuatan-perbuatan dari dia. Tapi pada pasal yang ke-12 kitab Injil Yohanes, kita lihat di situ, keluarga ini sudah menjadi ideal. Lazarus yang sekian lama ya, beredar-edar, tidak disebutkan kapan Yesus bertemu dengan Lazarus. Tapi Alkitab mengatakan di Betania, saat-saat menjelang kematian Tuhan, Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati, dia ada di situ dalam perjamuan, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak seperti Lazarus, rasanya kita sudah hilang anak ini. Hilang fisiknya, tubuhnya pergi, nggak tahu kemana, datang-datang sakit, mati. Ya, sepertinya sudah tidak punya pengharapan. Perhatikan, kalau kita memanfaatkan setiap pengalaman, setiap peristiwa untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, kita akan melihat orang-orang yang kita kasihi itu akan direstorasi oleh Tuhan. Amin. Mereka akan menjadi baik. Mereka akan bersekutu dengan Tuhan. Duduk makan bersama dengan Tuhan. Ya, itu ada persekutuan. Mereka merasakan ada membutuhkan. Mereka tidak merasakan mencari kesenangan. Di dunia sana mereka mengalami kegagalan. Sudah mengalami kegagalan menyalahkan Tuhan. Tapi kali ini mereka datang bersekutu dengan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua siapa? Marta. Alkitab mengatakan Marta melayani. Ayat yang kedua pasal 12. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Marta melayani tanpa disertai dengan apa? Sungutan omelan. Tangannya bekerja, mulutnya diam. Kakinya berjalan ke sana kemari. Mungkin bahkan lebih sibuk dari kitab Injil Lukas pasal 10. Mungkin lebih sibuk. Tapi mulutnya berhenti. Sebab apa? Dia sudah mengalami digarap oleh Tuhan. Baik dengan firman Allah, teguran. Maupun lewat peristiwa, lewat pengalaman. Pengalaman kematian Lazarus itu menjadi pengalaman kematian buat keluarga ini. Jangan biarkan pengalaman kematian itu seperti tidak berdampak apa-apa. Jadikan itu adalah kuasa untuk membangkitkan kita pada kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh pengharapan. Seperti Marta, melayani tapi tidak bersungut-sungut. Kitab suratan Filipi pasal yang kedua, Paulus katakan apa? Kalau kamu pengerjakan keselamatanmu dengan sungutan, dengan omelan, itu noda. Ya, biar kita melayani tanpa noda. Biar kita rajin, kita korban banyak. Tapi kalau kita bersungut, itu menodai pelayanan kita, menodai persembahan kita. Jadilah seperti Marta yang sudah melewati peristiwa dan pengalaman. Dia diubah menjadi kehidupan yang berlayak, yang ideal, bahkan yang sempurna di hadapan Tuhan. Melayani tanpa sungutan. Bahkan Paulus mengatakan, dia melayani, dia merasakan, mendapatkan kesempatan, mempersembahkan pelayanan. Bukannya omelan, tapi ucapan syukur. Aku sudah salah di hari-hari yang lampau, aku sudah omeli dia. Kok datangnya terlambat, kenapa baru datang sekarang? Ya. Tapi sekarang aku mendapatkan kesempatan melayani dia. Sambil melayani, sambil timbul ucapan syukur. Benar-benar menyenangkan Tuhan. Dan yang lebih, siapa? Maria. Karena dia menggunakan kesempatan untuk mendengar di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan, mengalami, ya, memanfaatkan kesempatan mengalami penderitaan, kematian. Maka kali ini dia tidak hanya sekedar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menangis pada saat saudaranya mati. Ya, membuat Tuhan maskul melihat Maria menangis. Tetapi kali ini dia mempersembahkan sesuatu
di mana Alkitab mengatakan bau dari persembahan itu ya memenuhi, semerbak, ya merebak kemana-mana. Seluruh sudut ruangan itu dipenuhi dengan bau harum itu. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Di tengah-tengah bau harum yang semerbak itu, Alkitab mengatakan ada bau busuk yang dikeluarkan oleh suara Yudas. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyayangi, mengasihi Maria ini. Pembelaan Tuhan itu nyata. Dia katakan, ya aku tidak selamanya bersama engkau. Orang miskin selalu, tapi aku tidak bersama. Ya, sebab itu dia benar-benar disenangkan dengan apa yang dikerjakan oleh Maria ini. Mengingat hari kematianku. Ya, untuk itu biarlah hari-hari ini kita boleh mengalami ini. Mengingat hari kematian Tuhan. Waktu peristiwa Maria, Marta, dan Lazarus, peristiwa kematian Tuhan belum terjadi. Bagi kita mengingat ini, ya adalah bagaimana kita selalu dalam kaitan dengan korban Tuhan. Sampai kapan? Tuhan katakan dalam ayat-ayat perjamuan suci, sampai Tuhan datang kembali. Itulah tonggak, itulah dasar, itulah angker yang membangun rumah rohani kita, rumah pelayanan kita. Tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Sampai Tuhan datang. Mengingat kematian Tuhan, mengingat hari penguburanku, itu akan membuat kita ada kejaminan, ada kepastian waktu Tuhan datang. Kita akan menyambut Dia, Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan menggunakan waktu untuk menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu ini. Ya. Selidiki aku, melihat hatiku, sungguh mengasihi Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir, tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dalam kasih Tuhan, biar malam hari ini letakkan hidup kita di bawah kasih Tuhan. Waktu Tuhan datang menegur kita, jangan kita membantah. Kita lihat Marta yang begitu ya dominan, bahkan dia mau mendominasi Tuhan Yesus sekalipun. Tapi waktu dia ditegur oleh Tuhan,
tidak ada satu perkataan sanggahan atau bantahan dari Dia. Kalau kita masih membantah, masih menyanggah, kita lebih bobrok dari Marta. Nah, seringkali kita katakan, oh Marta, rajin tapi suka ngomel. Tapi dia tidak membantah, tidak menyanggah apapun yang Tuhan sampaikan tentang dia. Dia diam. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Marta pada saat dia ditegur oleh Tuhan, kita pasti ada harapan lebih baik, lebih ideal, bahkan untuk sempurna, tidak tertutup kemungkinan. Kita nyanyikan, selidiki aku, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Jujur kita menyanyi, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Engkau berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Nya yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Ya la 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 wa ya si. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, ya la ya terima kasih. Haleluya. Syaralawalawa haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. La 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 ya haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. La 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 ya se. Syara la 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 ya se. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. La 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 ya si. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya la la ya se.
Ya la wa la wa la wa la wa la wa la wa yasir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya la wa la wa yasir. Shi la wa la wa yasir. Haleluya, 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 oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. La 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 yasir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya la la yasir. Terima kasih. Haleluya. Ya la yasir. Haleluya, 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 haleluya. Syarala wala yasir. Haleluya, 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 haleluya. Ya la yasir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya la yasir. Haleluya, haleluya. Ya la haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, oh, haleluya. La 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 la. Haleluya, haleluya. Ya la wa yasir. Syarala wa la la. Haleluya, haleluya. Haleluya. La wa yasir. Haleluya, 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 oh,
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, la 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 yasi. Syara la 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 la. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Haleluya. 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 Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan datang dalam doa kita. Kita akan bangkit berdiri. Biarlah apa yang kita nyanyikan, kita persembahkan itu sesuatu yang baik. Bagaikan setengah kati minyak narwastu murni yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang akan diingat oleh Tuhan, direstui, disenangi oleh Tuhan. Selidiki aku, lihat hati
Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap ku berjuang setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Walaupun kami ini tadinya kotor, tadinya banyak dengan kesalahan, namun kami percaya Tuhan, setiap firman, setiap pengalaman adalah untuk memperbaiki setiap kesalahan kami, memperlengkapi kami dengan semua perbuatan baik, supaya kami layak di hadapan-Mu sebagai pelayan, sebagai raja-raja yang akan memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga Lazarus menjadi inspirasi kami untuk kami juga boleh mengalami di setiap peristiwa, di setiap firman yang kami dengar. Di situ ada tangan yang mengubahkan kami, membaharui kami dari waktu ke waktu, supaya kami semakin ideal, kami semakin berguna, kami semakin bermanfaat, kami semakin menjadi berkat dan menyenangkan Engkau. Jangan sampai kami pikir kami sudah melayani, sudah menjadi berkat. Ternyata kami cuma menyusah-nyusahkan diri, membuang-buang energi, membuang waktu, membuang semuanya tanpa hasil apa-apa. Namun biarlah kami boleh mengalami Tuhan, sekecil apapun pelayanan kami, itu tidak pernah dilupakan, tetapi diingat dan akan mendapatkan ganjaran yang dari Engkau. Sesuatu yang baik, bahkan sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu anak-anak-Mu di mana-mana, apapun yang sedang kami alami, kami memaknai itu sebagai karya-Mu yang mengubahkan, yang menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Dan biar berkat surga menyertai anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah, di kamar, dimanapun mereka berada, menyertai kami saat ini sampai saat-saat yang akan datang. Memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati usaha, memberkati ibadah pelayanan, memberkati nikah, rumah tangga, buah nikah, semuanya Tuhan, memberkati semuanya dengan segala kelimpahan. Melayakkan kami menerimanya Tuhan. Dan kini terima kasih, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah kita adalah pada hari Kamis, ada kebaktian PA, disertai dengan perjamuan suci jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu jam setengah 6 sore ada kebaktian remaja muda, dan Minggu jam setengah 6 sore akan ada ibadah umum. Ya, saya masih belum tahu apa kita sudah mulai
dengan new normal kembali. Tapi untuk sementara ya saya mengatakan masih dalam keadaan online ya, dalam format online. Selamat malam, Tuhan Yesus. Hari Minggu itu adalah bulan baru ya. Tanggal 1 Agustus akan disertai juga dengan perjamuan suci. Jadi sudah persiapkan roti dan anggurnya ya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.